Syiah mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Dari buku yang paling masyhur di kalangan orang-orang Syiah disebut dengan nama Biharul Anwar, karya Muhammad Baqir Al-Majlisi. Dia katakan bahwa lafaz kesyirikan dan kekafiran itu digunakan untuk orang yang tidak meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib dan para imam setelahnya. Jadi hukumnya dua, disebut musyrik dan disebut apa? Kafir. Dianggap berbuat kesyirikan. Dua labelnya ya, bukan kafir saja, musyrik juga sekalian. Iya, mungkin kalau ada yang selain musyrik dia akan kumpulkan juga masuk di situ. Wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum mukhalladuna finnar. Kalau ada yang mengutamakan siapapun di atas imam 12 ini, maka hukumnya mereka ini kekal di dalam neraka. Ustadz ini menganggap bahwa kelompok Imamiyah mengkafirkan semua yang tidak sejalan atau tidak satu yakinan dengan mereka. Kami berharap kepada para pemirsa agar fokus dan tertuju dengan bukti-bukti otentik yang akan kami paparkan dalam kesempatan ini, yang nantinya para pemirsa dapat menilai sendiri sebenarnya siapa yang selalu mengkafirkan kelompok lain. Mari kita simak pernyataan dan sikap Ibn Taimiyah serta pengikutnya terhadap orang yang bertawasul. Dalam kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab At-Tauhid karya Soleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh berkata, sesungguhnya di antara hujah yang paling besar kepada orang-orang musyrik yang datang kepada mayit dan yang telah dikubur dengan meminta dihilangkannya kesulitan dan meminta pertolongan dalam kesedihan dan permintaan apa yang dibutuhkan manusia, sesungguhnya di antara hujah yang paling besar bagi mereka adalah berhujah dengan tauhid rububiyah terhadap apa-apa yang mereka ingkari dari tauhid ketuhanan. Sungguh kemusyrikan orang saat ini lebih dahsyat daripada musyrikin jahiliyah. Sebab tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa kami menyembah kuburan. Akan tetapi, mengapa julukan musyrik ini diberikan kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan pandangan mereka? Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibnu Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 halaman 391, Ibnu Baz berkata, tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang meminta tolong melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selainnya seperti para wali, para nabi, para malaikat atau juga jin. Sesungguhnya mereka melakukan itu semua karena berkeyakinan bahwa mereka yang diminta pertolongan itu mendengar doanya, dapat menuntaskan hajatnya dan mereka mengetahui keadaannya. Ini termasuk di antara jenis kemusyrikan yang paling besar. Lagi-lagi label musyrik disematkan kepada kelompok muslimin yang mayoritas terutama di negeri tercinta Indonesia ini. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Soleh Al-Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 halaman 121, Al-Fuzan berkata, dan nas-nas sifat termasuk ayat muhkamat dan bukan mutasyabihat. Yang mengingkarinya hanyalah pelaku bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang sebagian besar muslim di Indonesia adalah pengikutnya. Mereka mengikuti metode kaum musyrikin Quraisy. Kami tegaskan mereka mengikuti metode kaum musyrikin Quraisy yang menentang Allah dan mengingkari nama-namanya. Masih banyak lagi pernyataan dari kelompok Wahabi ini tentang kekafiran dan kemusyrikan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Bahkan yang dikafirkan adalah para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di hadapan umat Islam. Yang akan kami sebutkan siapakah mereka yang dikafirkan. Dalam kitab Naqdu Aqaid Al-Asy'ariyah wa Al-Maturidiyah karya Al-Gumidi, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Atlas Al-Khudra, cetakan pertama tahun 2009, halaman 204-208. Al-Ghamidi berkata, inilah perkataan mereka yang kufur dan madhab mereka yang musyrik serta kalimat-kalimat mereka hina dan memalukan.
Dan apa yang telah aku sebutkan merupakan contoh apa yang kami katakan tentang mereka sudah cukup, bahkan lebih. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa banyak dari pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, khususnya generasi yang belakangan dari mereka, sudah terlumuri oleh kaum sufi dan pendapat-pendapatnya yang musyrik di dalam macam-macam kemusyrikan, dari berdoa kepada mayit dan memohon pertolongan serta bernazar kepada mereka, menyembelih atas nama mereka, juga sujud kepada mereka dan kepada berhala-berhala yang ada di sisi kubur mereka, juga tawaf di sana dan berkeyakinan manfaat serta mudarat ada pada mereka. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, pendapat yang menyatakan bahwa mereka, para wali dan mayit-mayit itu mengetahui gaib dan dapat melihat lauh mahfud. Mereka mengatur alam ini, bahkan memberi kesejahteraan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kesesatan. Dan telah kami paparkan sebelumnya suatu perbuatan dari hal itu, dan kami telah nukilkan pernyataan mereka dari kitab-kitab mereka. Kami tidaklah berdusta mengatasnamakan mereka, jikalau tidak khawatir akan panjangnya pembahasan dan akan jemu dari perkataan yang bahkan kaum musyrikin Quraisy tidaklah mengatakannya, tidak pula kaum Yahudi dan Nasrani. Niscaya kami akan tambahkan penukilan-penukilan dan pernyataan yang akan membuat sedih orang-orang yang antusias terhadap agama. Kemudian Al-Ghamidi berkata di dalam catatan kaki, jika engkau ingin untuk meneliti lebih jauh lagi pernyataan mereka, atau ingin mengenal para pendakwah menuju kemusyrikan yang menisbatkan dirinya sebagai ulama, atau yang memiliki karya kitab di dalamnya terdapat ajakan menuju kemusyrikan atau menyebarkan wasilah-wasilahnya, atau siapa yang memiliki sebagian bid'ah kuburiyah atau yang terpengaruh dengan mereka, maka di sini aku akan menyebutkan mereka untukmu. Di antara para imam kaum sufi dan al-kuburiyah di masa-masa awal, merekalah sekelompok pendakwah kemusyrikan dan kuburiyah yang telah menulis karya untuk mengokohkan dan mengajak ke arah kemusyrikan atau menilai baik wasilah-wasilahnya. Setelah ini semua, masihkah para pemirsa mempercayai kelompok yang selalu berpura-pura toleransi kepada mazhab atau sekte yang lain dalam Islam? Satu hal yang perlu kita ingat bersama, manusia termulia kekasih Allah yaitu Nabi SAW
pernah bersabda di dalam hukum mengkafirkan orang lain. Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan ke-1 tahun 2002, halaman 1514. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepadanya jika saudaranya tidak seperti itu."